Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 6C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi glikolisis karbohidrat sebagai salah satu materi di mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI dengan saya sendiri, Jahrani Nirmala Rusmawan, dan rekan-rekan saya, ada Aida Safitriani, Cindy Dwi Putri, dan Zenobia Aureli Sahira. Langsung saja ke pemateri pertama, saya persilahkan. Oke, yang pertama di sini kita akan mengulas sedikit apa itu karbohidrat. Di mana karbohidrat ini adalah senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur C, H, O dengan rumus empiris CH2O sebanyak N. Nah, di sini ada juga nama lainnya yaitu sakarida atau juga gula. Adapun karbohidrat ini memiliki fungsi utama di mana yaitu sumber energi utama tubuh, komponen DNA atau RNA yaitu ribosa dan deoksiribosa, juga bahan struktural selulosa, komponen ATP. Oke, selanjutnya ada pula klasifikasi karbohidrat di mana karbohidrat ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Di sini ada monosakarida dengan contoh glukosa, fruktosa, dan galaktosa dengan keterangannya itu yaitu seperti gula sederhana tidak dapat dihidrolisis. Jenis ikatannya ikatan tunggal. Lalu ada disakarida di mana contohnya ini seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa yang mana ini tuh dua monosakarida berikatan glikosidik dengan jenis ikatannya yaitu ikatan ganda. Lalu ada oligosakarida, di mana contohnya ini seperti rasa dengan 3-10 monosakarida dan jenis ikatannya itu ikatan beberapa. Lalu yang terakhir ada polisakarida, di mana contohnya ini seperti pati, glikogen, dan selulosa, di mana lebih dari 10 monosakarida dan dengan jenis ikatannya itu ikatan banyak. Nah, lalu di sini ada struktur dari monosakarida, glukosa, dan fruktosa. Di mana glukosa ini C6H12O6 sebagai sumber energi otak dan darah merah. Lalu ada galaktosa, di mana komponen laktosa yaitu gula susu. Juga ada fruktosa, gula alami paling manis, yaitu 2 kali darinya sukrosa. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa struktur monosakarida, di mana dengan 3 atom karbon, monosakarida sederhana disebut triosa, 1 aldotriosa, atau ketotriosa. Monosakarida dengan 4, 5, 6, dan 7 atom disebut tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Memiliki banyak karbon yang tidak simetris di dalam molekul-molekul ini, membuat beberapa di antaranya berfungsi sebagai enantiomer dan diastesiomer. Konfigurasi absolut karbon asimetris terjauh dari gugus aldehida atau keto ditunjukkan oleh simbol D dan L di monosakarida ini. Jadi, komponen karbohidrat RNA deribosa adalah aldosa 5 karbon, sedangkan D-glukosa, D-manosa, dan D-galaktosa adalah aldosa 6 karbon yang melimpah. Hanya konfigurasi D-glukosa dan D-manosa berbeda pada C2. Epimer adalah gula yang memiliki konfigurasi yang berbeda pada satu pusat yang tidak simetris. D-glukosa dan D-manosa berbeda dalam konfigurasi, hanya pada C2. Gula yang berbeda konfigurasinya pada satu pusat asimetris disebut epimer. Oke, selanjutnya di sini ada disakarida di mana disakarida ini memiliki contoh seperti sukrosa yang mana komponennya itu glukosa dengan fruktosa dan sumbernya itu ada pada tebu, gula meja dan non-reduksi gitu ya. Lalu di sini ada strukturnya dari sukrosa. Lalu yang kedua ini ada laktosa, di mana komponennya ini terdiri dari galaktosa dan glukosa dengan sumbernya itu susu 2-8%. Lalu ada juga maltosa, di mana komponennya ini glukosa dengan bersumber dari sereal dan bir. Lalu ada trehalosa, di mana glukosa dengan glukosa dan bersumber dari jamur, udang, dan serangga. Lalu ini ada struktur beberapa dari disakarida.
Lalu pencernaan disakarida itu dimulai dari sukrosa menjadi sukrase dan glukosa dengan fruktosa. Lalu ada laktosa diubah menjadi laktase, lalu dipecah menjadi galaktosa dan glukosa. Lalu ada maltosa menjadi maltase dengan dipecah menjadi 2 glukosa. Oke, selanjutnya di sini ada proses cerna dari karbohidrat. Di sini mayoritasnya itu terjadi di mulut dan di usus. Yang pertama itu ada di mulut. Jadi enzim amilase ludah bisa mengurai polisakarida. Sebagian polisakarida ini terurai menjadi disakarida yang disebut maltosa atau ikatan glukosa dengan glukosa. Lalu yang kedua ini ada proses cerna di lambung. Lambung ini tidak memiliki proses cerna karbohidrat, namun asam lambung atau HCl membantu melemahkan ikatan disakarida. Lalu ada pula pada di usus halus atau duodenum, di mana gumpalan makanan disebut sim dari lambung akan memasuki usus, lalu pankreas melepas zat bikarbonat untuk mengurangi kadar pH sim. Selain itu, pankreas juga melepas enzim amilase untuk mengurai oligosakarida dan polisakarida yang belum terurai. Pati makanan akan dipecah jadi maltosa dan lalu dipecah lagi jadi glukosa. Inilah mengapa nasi, roti, mie, biskuit adalah gula atau glukosa. Selanjutnya, selanjutnya ada dinding usus atau di epitelium, di mana dinding usus ini melepas 3 enzim untuk mengurai disakarida. Yang pertama itu ada maltase, di mana urai maltosa jadi glukosa-glukosa. Lalu ada laktase, di mana urai laktosa atau gula susu jadi glukosa dan galaktosa. Sebagian besar orang dewasa tidak produksi enzim ini, dikenal dengan intoleransi laktosa. Lalu juga ada sukrase, di mana urai sukrosa atau gula pasir ini jadi glukosa fruktosa supaya bisa masuk enterosit atau sel dinding usus. Glukosa dan galaktosa perlu ion natrium sebagai bahan transport yang disebut SGLUT1. Tanpa natrium ini, glukosa dan galaktosa tidak bisa masuk ke dinding usus. Sedangkan fruktosa menggunakan transporter tanpa natrium yang disebut GLUT5. Sedangkan fruktosa menggunakan transporter tanpa peran natrium yang disebut GLUT5. Setelah melewati enterosit, 3 unsur ini langsung masuk ke dalam darah. Lalu di sini ada ilustrasi gambarnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada fruktosa. Metabolisme fruktosa ini terjadi di hati, yaitu jalur utama, terus fruktosa 1-fosfat. Ya, di mana yang pertama ini reaksinya fruktosa dengan ATP menghasilkan fruktosa 1-fosfat plus ADP. Enzimnya itu menggunakan enzim fruktokinase. Lalu yang kedua ini ada fruktosa 1-fosfat menghasilkan DHAP dengan gliseraldehid dengan enzimnya itu aldolase B. Lalu yang terakhir ini yaitu gliseraldehid ditambah dengan ATP akan menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat plus ADP dengan enzim triosa kinase. Nah, di otot dan jaringan adiposa ini yaitu fruktosa dengan ATP menghasilkan fruktosa 6-fosfat atau heksokinase. Oke, selanjutnya itu ada galaktosa, di mana metabolisme galaktosa ini terjadi menggunakan jalur Leloir. Yang pertama ini reaksinya itu galaktosa dengan ATP menghasilkan galaktosa 1-fosfat dan ADP dengan enzim galaktokinase. Lalu yang kedua ini galaktosa 1P plus UDP glukosa akan menghasilkan reaksi bolak-balik UDP dengan galaktosa plus glukosa 1P dengan transferase atau kunci. Lalu ada yang ketiga ini UDP galaktosa akan menghasilkan UDP sama glukosa yaitu dengan bantuan enzim epimerase. Nah, ini tuh perlunya NAD+. Nah, dan yang terakhir itu glukosa dengan glukosa 1-fosfat akan menghasilkan glukosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukomutase. Nah, ini tuh hasil akhirnya yaitu galaktosa menghasilkan glukosa 6-fosfat yaitu masuk ke glikolisisnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada perubahan disakarida menjadi monosakarida. Nah, pada proses umumnya disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Disakarida tidak dapat langsung diserap oleh sel usus, sehingga harus dipecah terlebih dahulu melalui proses hidrolisis, yaitu pemecahan gas glidik dengan bantuan molekul air dan enzim spesifik. Nah, proses ini berlangsung di permukaan kosa usus halus atau brush border dan bersifat sangat spesifik. Artinya tim hanya bekerja pada tertentu. Next. Boleh di next. Nah, proses hidrolisis disakarida. Yang pertama ada hidrolisis sukrosa, di mana sukrosa diolah oleh enzim sukrase menjadi satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Nah, reaksinya sukrosa ditambah H2 plus H2O menjadi glukosa tambah fruktosa. Nah, sukrosa ini dikenal sebagai gula meja dan banyak terdapat pada tebu dan makanan manis. Selanjutnya, yang kedua ada hidrolisis laktosa. Laktosa dipecah oleh enzim laktase menjadi satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Nah, reaksinya itu laktosa ditambah H2O menjadi glukosa tambah galaktosa. Jika tubuh kekurangan enzim laktase, maka laktosa tidak tercerna sempurna dan dapat menyebabkan intoleransi laktosa dengan gejala seperti kembung dan diare. Yang ketiga, lady next. Yang ketiga ada hidrolisis maltosa. Nah, maltosa ini dipecah oleh enzim maltase menjadi hanya dua molekul glukosa. Nah, reaksinya maltosa ditambah H2O menjadi glukosa ditambah glukosa. Nah, maltosa biasanya berasal dari hasil pemecahan pati oleh enzim amilase. Di next. Nah, selanjutnya ada enzim spesifiknya. Yang pertama ada sukrase, di mana sukrase ini mengkatalisis pemutusan ikatan glikosidik pada sukrosa sehingga menghasilkan glukosa dan fruktosa. Nah, enzim ini merupakan bagian dari kompleks sukrase isomaltase pada membran brush border usus halus. Yang kedua ada laktase. Laktase ini mengkatalisis hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, aktivitas enzim ini cenderung menurun pada sebagian populasi dewasa yang dapat menyebabkan intoleransi laktosa. Dan yang terakhir ada maltase. Maltase ini menghidrolisis maltosa menjadi dua molekul glukosa. Enzim ini berperan penting dalam pencernaan hasil pemecahan pati yang sebelumnya telah diuraikan oleh amilase. Nah, adapun hasil akhir dari proses hidrolisis disakarida ini adalah monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Next. Selanjutnya ada tahapan glikolisis. Yang pertama ada fase investasi energi, tahap 1 sampai 5. Yang pertama itu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat atau G6P dengan bantuan enzim heksokinase dan penggunaan satu molekul ATP. Yang kedua, G6P kemudian atau F6P oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Dan yang ketiga, 6P difosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat atau FBP dengan bantuan ATP dan enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya fruktosa 1,6 bisfosfat kemudian dibelah menjadi dua molekul 3 karbon, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3 fosfat atau G3P yang merupakan isomer satu sama lain. Nah, selanjutnya DHAP diubah menjadi G3P oleh enzim triose fosfat isomerase sehingga kedua molekul G3P siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di next.
Selanjutnya ada fase pelepasan energi tahap 6 sampai 10. G3P dioksidasi menjadi 1,3 bisfosfoliserat atau BPG menghasilkan NADH dalam proses ini. Selanjutnya, BPG melepaskan fosfatnya untuk membentuk 3 fosfogliserat atau 3PG dan menghasilkan ATP. 3PG ini kemudian diubah menjadi 2 fosfogliserat atau 2PG yang selanjutnya kehilangan molekul air untuk membentuk fosfoenol pirufat atau PEP. PEP ini akhirnya melepaskan fosfatnya untuk menghasilkan ATP dan menghasilkan asam pirufat sebagai produk akhir. Selanjutnya, ada enzim kunci glikolisis. Yang pertama ada heksokinase, yaitu mengkatalisasi reaksi pertama glikolisis, yaitu mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan ATP. Yang kedua, fosfofruktokinase 1 atau PFK1 merupakan enzim pembatas laju yang mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Yang ketiga, pirufat kinase mengkatalisis reaksi terakhir glikolisis, yaitu mengubah fosfoenol pirufat menjadi pirufat dan menghasilkan ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada hasil akhir dari glikolisis. Nah, jadi glikolisis ini tuh menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP neto, dan 2 NADH. Meskipun kontribusi ATP ini tuh langsung kecil, tapi glikolisis menyediakan substrat dan elektron penting untuk produksi energi besar pada respirasi seluler. 2 pirufat atau C3H4O3 itu produk utama berkarbon 3. Pada proses aerob masuk ke mitokondria diubah menjadi asetil CoA, lalu menjadi siklus Krebs dan energi besar. Nah, pada proses anaerob itu direduksi menjadi laktat atau etanol pada ragi untuk regenerasi NAD+. Juga dapat menjadi prekursor gluconeogenesis alanin dan oksaloasetat. Pada 2 ATP atau neto, totalnya itu terbentuk 4 ATP. Digunakan 2 ATP, laba bersih 2 ATP. Dihasilkan melalui fosforilisasi tingkat substrat. Jumlahnya kecil tetapi prosesnya cepat dan tidak memerlukan oksigen. Penting saat kebutuhan energi mendesak, misalnya otot aktif atau hipoksia. Nah, pada 2 NADH itu dihasilkan pada reaksi gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Dalam kondisi anaerob itu elektron dibawa ke mitokondria melalui shuttle menghasilkan ATP tambahan. Dalam kondisi anaerob digunakan untuk mereduksi pirufat menjadi laktat agar NAD+ itu tetap tersedia. Oke, untuk selanjutnya itu ada konversi pirufat menjadi asetil CoA. Nah, konversi pirufat menjadi asetil CoA ini tuh merupakan tahap penghubung antara glikolisis dan siklus asam sitrat yang berlangsung di matriks mitokondria dan bersifat tidak reversibel. Nah, reaksi ini dikatalis oleh kompleks pirufat dehidrogenase atau PDH dan menghasilkan asetil CoA, CO2, serta NADH. Asetil CoA selanjutnya masuk ke siklus Krebs untuk produksi energi, sedangkan NADH digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Aktivitas PDH ini diatur oleh kebutuhan energi sel dan dapat terganggu pada kondisi seperti defisiensi vitamin B1 yang beresiko menyebabkan penumpukan laktat. Lalu ada peran enzim pirufat. Nah, pada peran enzim pirufat ini, tahap penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs terjadi di mitokondria. Lalu dikatalisis oleh kompleks pirufat dehidrogenase atau PDH, pirufat dehidrogenase, dihidrolipoil, transacetilase, dihidrolipoil, dehidrogenase.
Nah, PDH ini tuh mengatur masuknya pirufat ke jalur oksidasi aerob, pembentukan asetil KOA, diinaktivasi oleh PDK1 melalui fosforilasi, lalu peningkatan PDK1, pergeseran ke glikolisis, efek Warburg pada sel kanker. Selanjutnya ada produk sampingan yaitu menghasilkan CO2 dan NADH. Nah, pada konversi piruvat menjadi asetil KOA oleh kompleks piruvat dehidrogenase atau PDH di matriks mitokondria. Dihasilkan dua produk sampingan penting yaitu CO2 dan NADH. Nah, CO2 ini tuh terbentuk melalui proses dekarboksilasi yaitu pelepasan satu atom karbon dari piruvat. Sedangkan untuk NADH itu dihasilkan dari reaksi oksidasi yang mentransfer elektron berenergi tinggi ke NAD+. Nah, untuk NADH ini kemudian masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP, kurang lebih 2,5 sampai 3 ATP per NADH. Lalu selanjutnya ada hubungan antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, untuk glikolisis dan siklus Krebs merupakan dua tahap berurutan dalam oksidasi glukosa yang saling terhubung melalui piruvat dan asetil KOA. Nah, glikolisis itu berlangsung di sitosol dan menghasilkan dua piruvat, sedikit ATP, serta NADH. Piruvat kemudian masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil KOA oleh kompleks piruvat dehidrogenase sebagai tahap penghubung yang bersifat irreversibel. Asetil KOA selanjutnya memasuki siklus Krebs untuk dioksidasi secara sempurna menjadi CO2 dan menghasilkan NADH, FADH2, serta GTP dalam jumlah yang lebih besar. Keterkaitan keduanya juga terlihat pada regenerasi NAD+ melalui rantai transport elektron yang memungkinkan glikolisis tetap berlangsung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs yang juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus TCA. Siklus ini merupakan tahap kedua dari respirasi aerob dan berlangsung di matriks mitokondria pada sel eukariotik. Fungsi utamanya adalah mengoksidasi gugus asetil dari asetil-CoA menjadi karbon dioksida. Selain menghasilkan CO2, proses ini juga menghasilkan pembawa elektron berenergi tinggi berupa NADH dan FADH2 serta sedikit energi langsung dalam bentuk GTP. Molekul-molekul pembawa elektron tersebut nantinya akan digunakan pada tahap akhir respirasi, yaitu rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Tahap pertama dimulai dengan kondensasi antara gugus asetil 2 karbon dari asetil-CoA dengan oksaloasetat yang memiliki 4 karbon, membentuk sitrat 6 karbon. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase dan bersifat irreversibel serta sangat melepaskan energi, sehingga menjadi pendorong utama siklus. Tahap kedua adalah isomerisasi sitrat menjadi isositrat oleh enzim akonitase melalui proses pelepasan dan penambahan kembali molekul air. Reaksi ini bersifat reversibel dan bertujuan menyiapkan molekul untuk proses oksidasi selanjutnya. Pada tahap ketiga, next. Merupakan oksidasi dan dekarboksilasi pertama. Enzim isositrat dehidrogenase mengoksidasi isositrat sehingga menghasilkan NADH dan melepaskan satu molekul CO2, membentuk alpha ketoglutarat 5 karbon. Menariknya, karbon yang dilepaskan sebagai CO2 pada tahap ini berasal dari kerangka oksaloasetat awal, bukan dari asetil yang baru masuk. Tahap keempat mirip dengan tahap sebelumnya, yaitu oksidasi alpha ketoglutarat oleh kompleks alpha ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini menghasilkan NADH kedua, melepaskan CO2 kedua dan membentuk suksinil CoA. Tahap kelima merupakan satu-satunya tahap yang menghasilkan energi langsung melalui fosforilasi tingkat substrat. Enzim suksinil CoA sintetase menggunakan energi dari ikatan suksinil CoA untuk membentuk GTP dari GDP dan fosfat anorganik. GTP ini setara dengan ATP karena dapat dengan mudah diubah menjadi ATP. Produk reaksi ini adalah suksinat. Tahap ke-6 adalah oksidasi suksinat menjadi pumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase yang menghasilkan PADH2. Enzim ini unik karena terikat pada membran dalam mitokondria
dan juga merupakan bagian dari kompleks dua rantai transport elektron. Tahap ketujuh adalah hidrasi pemarat menjadi pemalat oleh enzim pemarase melalui penambahan molekul air. Kemudian pada tahap ke-8, malat dioksidasi menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dihidrogenase menghasilkan NAD ketiga dengan terbentuk kembali oksaloasetat. Siklus siap memulai putaran baru dengan asetil-CoA berikutnya. Nah, terus lanjut satu slide lagi. Hubungan siklus pemasok elektron ke rantai transport elektron. NADH dan PA2 menyumbangkan elektron kompleks protein. Energi elektron digunakan untuk memompa protein dan gradien proton menggerakkan ATP sintase. Terus juga oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kelompok 1. Ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, silakan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.